Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Semamio GKB Channel yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi di acara Kalbu kajian malam Sabtu, dan tentunya kembali juga dengan saya sebagai host pada malam hari ini dan Ustadz Fikri Salah sebagai pemateri pada malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Cuaca sekarang memang agak kurang mendukung ya Ustadz ya? Agak kurang mendukung tapi kita suka yang sejuk-sejuk ya. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan Ustadz, kita sapa dulu pemirsa yang sudah join. eh, Alhamdulillah sudah cukup banyak Ustadz. Mungkin Alhamdulillah, alhamdulillah. kita langsung saja Ustadz. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, pada pembahasan kita malam hari ini yaitu tentang hutang hidup. Nah, ini sangat menarik sekali ini Ustadz. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan kita Ustadz, di acara Kalbu sebelumnya, di edisi sebelumnya kita sudah membahas mengenai asal usul manusia atau yang judulnya mengenai manusia Adami. Nah, di mana di sana Ustadz menjelaskan bahwasanya asal usul manusia itu memang berawal dari keturunan Nabi Adam dan Hawa. Nah, itu terkait dengan asal usul manusia. Tapi sekarang kita membahas mengenai kehidupan, di mana pada pembahasan kita mengenai hutang hidup. Nah, ini pasti menarik sekali ini. Nah, mengenai hutang hidup, Ustaz. Ya, ya. Kalau yang biasanya kita ketahui berkaitan dengan hutang itu pasti masalah uang. Iya, uang. Tapi kali ini masalah mengenai kehidupan, Ustaz. Nah, menurut Ustadz sendiri, arti hidup itu seperti apa, Ustaz? Kok bisa sampai dikatakan hutang hidup itu? Oke, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita semua bisa kembali bertemu di episode tentang Islamic worldview ini, dan kita sekarang akan membahas tentang topik hutang hidup ya. Sebenarnya ini judulnya agak-agak apa? Agak-agak mengaburkan karena sebenarnya hutang hidup sebagaimana yang dijelaskan tadi oleh Ustaz Hikam terkesan tentang harta. Ya, padahal nanti tidak. Dan marilah kita bahas ini sedikit demi sedikit ya. Kalau tadi ditanyakan arti hidup ya, kita karena sebagaimana di episode sebelumnya ya, pemirsa di rumah, manusia tidak akan pernah tahu dari mana dan kemana dia hidup, terutama yang lahirnya di bumi. Betul. Yang hanya tahu adalah Nabi Adam dan istrinya Hawa karena pernah tinggal di surga, sehingga mereka tahu rumah asal, tempat asal itu di surga. Hidup di dunia untuk menjalani proses layak apa tidak untuk kembali pulang ke surga. Nah, itu sederhananya sedemikian. Tetapi kebanyakan dari kita kalau tidak memahami arti hidup yang sesungguhnya, ya nanti akhirnya karena sudah lahirnya di bumi, terus tidak tahu maksud tujuan dihidupkan itu untuk apa, ya nanti pasti akan, kalau yang hidupnya susah, ingin menikmati, ingin mencari kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup. Yang sudah bahagia, yang sudah menikmati hidup, nanti akhirnya mau tidak sengsara, bulat terus, segini terus. Kalau mau jujur, ada nggak sih kenikmatan atau kebahagiaan hidup itu yang abadi di dunia? Tidak. Nggak ada. Akhirnya nanti pasti bertemu titik kebosanan, pasti mencari-cari atau mencari-cari makna. Apa sih maksudnya ini semua?
Jadi sederhananya sedemikian ya. Masalah arti hidup itu berkaitan dengan dari mana dan kemana nanti kelak kita hidup. betul sekali. Tapi eh, bukankah manusia, hampir semua manusia ya, semua manusia itu pasti tidak ada yang memiliki keinginan untuk hidup pada awalnya. Oh ya, ini jadi ini yang perlu dijelaskan dulu, perlu kita pahami ya, pemirsa di rumah, mbak-mbak, mas-mas, eh, sebenarnya nggak ada satupun mulai dari Nabi Adam sampai yang terakhir nanti itu ingin dihidupkan, kan nggak tahu, karena nggak tahu tiba-tiba dihidupkan, Tahu-tahu sudah lahir. udah lahir. Andai kan hidup ini akan dimintai pertanggungjawaban, ya ada balasannya, ya nggak akan ada yang mau hidup. Nah, tapi karena nggak tahu, terus udah hidup, ternyata loh enak ya hidup. Gitu permasalahan. Betul sekali ya. Pasti enak, bahkan setiap orang, bahkan hampir semua manusia itu pasti menikmati segala hal yang ada di dunia ini, Ustaz. Betul betul. Bersenang-senang. Nah gitu. Jadi kalau kalau mungkin saya bahasakan ya, Tuhan itu maha adil. Adilnya apa? Sudah menciptakan, terus menghidupkan, menempatkan di bumi, dan diberi fasilitas semua. Berarti apakah segala alam yang ada di dunia ini itu adalah fasilitas hidup kita? Ya itu sebagai konsekuensi karena Oh, keadilan Tuhan. Tuhan udah menghidupkan, ya karena kamu nggak minta hidup, saya hidupkan, saya kasih fasilitas semua. Ah, arti kehidupannya itu di dalam prosesnya itu sendiri. berarti alam yang ada di dunia ini, segala yang ada di dunia ini memang diperuntukkan untuk manusia ya, Ustaz. Bukan Ya terus kemudian manusia itu lahir dan alam semesta juga ada, tapi dibedakan. Tapi ternyata alam semesta itu juga fasilitas yang diperuntukkan untuk manusia. Apakah benar seperti itu? ini sudah kita bahas di episode selanjutnya. Sebelumnya, mohon maaf ya, bahwasanya alam semua yang diciptakan oleh Allah itu diperuntukkan untuk manusia. Karena itu tadi sebagai fasilitas. Karena sudah dihidupkan, diberi fasilitas. Kita bisa menikmati. Akhirnya manusia dengan kemampuan ilmunya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengeksplorasi segala apa yang ada di perut bumi. Gak tahu-tahu karena ilmunya semakin bertambah, muncullah handphone. Wush, Wow, dulu nggak terbayangkan. Emang handphone dari mana? Dari planet lain? Tidak. tidak. Barang-barangnya dari dalam perut bumi semua. Betul sekali. Dengan kemampuan manusia yang semakin meningkat, sampailah pada teknologi sedemikian. Inilah fasilitas semua. Tapi apakah ini eh, tercipta dengan begitu saja? Tidak. Pasti ada maksud di situ. Gitu. Jadi Jadi, apa? Mungkin ingin saya tambahin sedikit ya. Jadi maksud di sini itulah tugasnya manusia. Bukan untuk mencari tahu, tapi untuk mengungkapkan. Karena kalau mencari tahu, ya sampai kapanpun nanti akan manusia akan mencari tahu. Padahal tidak. Kebenaran sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kebenaran, tinggal manusia untuk mengungkapkan sehingga ketika sudah bertemu dengan bukti-bukti kebenaran itu akan semakin yakin. oke. Oke. Berarti jika manusia itu difasilitasi oleh Tuhan dengan alam semesta yang ada di sekitar kita ini, yang biasanya kita nikmati. Nah, apakah fasilitas itu gratis atau tidak? Tapi jangan dijawab dulu. Oke. Kita bahas nanti setelah iklan yang berikut ini. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Kalbu Kajian Malam Sabtu.
Baik pemirsa, kembali lagi di acara Kalbu Kajian Malam Sabtu. Baik Ustadz, kita lanjut pembahasan kita. Tadi kita sudah membahas panjang lebar mengenai fasilitas yang dimana diperuntukkan untuk manusia. Dan dimana apakah fasilitas itu memang harus dibayar atau gratis? Nah, kalau tadi runtutannya sudah jelas ya. Kita tidak minta dihidupkan, ternyata dihidupkan oleh Tuhan. Dan diberi fasilitas? Dan Tuhan itu maha adil sehingga setelah dihidupkan diberi segala fasilitas. Betul sekali. Di sini terselip satu logika yang sangat mendasar. Mungkin nggak diberi tanpa dimintai sesuatu. Ustadz Ikam aja kalau memberikan sesuatu ke anak atau ke istri gitu kan, pasti pengen ketika setelah memberi ada balasannya itu berupa kebaikan. Betul. Kita sudah jajanin anak ataupun sudah memberikan sesuatu kepada seseorang, ternyata orang itu tidak baik sama kita, apa perasaannya? Ya, kecewa. Kecewa gitu. Demikian juga dengan hidup ini. Untuk para pemirsa di rumah ya yang menyaksikan acara Kalbu ini, inilah hidup. Ternyata setelah kita hidup, kita dengan potensi yang telah diberikan Tuhan bisa mengelola hasil alam ini sehingga berupa fasilitas ini semua. Diri kita juga fasilitas yang telah Tuhan berikan kepada kita. Apatah lagi apa yang bisa kita korek-korek bahasanya gitulah. Apa yang bisa diolah itu juga fasilitas. Jadi diri kita juga fasilitas. Karena dengan diri kita juga bisa mengetahui sesuatu, bisa menghirup, bisa mendengar, itu semua fasilitas. Sedangkan alam ini juga fasilitas yang bisa diolah untuk kebaikan manusia. Dan logika sederhananya tadi yang sempat saya singgung, ya nggak mungkin kalau ini gratis, gitu. Tidak mungkin. Dan inilah nanti akan membawa kita kepada pemahaman kita terhadap pentingnya agama. Jadi Tuhan tidak serta-merta menghidupkan kemudian tidak ingin meminta sesuatu. Meskipun Tuhan itu tidak memerlukan sesuatu, Tuhan hanya menginginkan, loh, kamu sudah saya ciptakan dengan segala fasilitas. Ya, harus ada lah balasannya. Minimal harus ada balasannya. Kayak kita tadi, paling ketika lihat anak kita baik, oh ya sudah, kita nggak minta apa-apa. Dia sudah baik. Okay. Kita kan minta kebaikan sebenarnya. Ingin muncul kebaikan pada diri seseorang. Begitu juga Tuhan juga ingin muncul kebaikan pada hamba-hambanya, pada ciptaannya. Kalau sudah baik, ya sudah. Berarti kamu sukses. Nanti layak untuk diberi fasilitas yang sesungguhnya. Baik, betul sekali. Berarti berkaitan dengan kebaikan itu kan sudah diajarkan di dalam agama kita, Ustaz ya. Nah, terkait dengan agama, Ustaz. Nah, ini apa arti penting agama dalam kehidupan kita, Ustaz? Iya betul. Tadi belum saya jelaskan ya. Jadi terus kenapa Tuhan menciptakan bukan menciptakan ya, menurunkan agama. Nah, ini yang perlu difahami. Kita tadi karena anak cucunya Adam ini lahirnya di bumi, merasa bumi itu adalah tempat asal. Karena nggak dibayangkan nanti mau lari kemana setelah di bumi. Apalagi kalau kita sudah tahu apa ilmu astronomi, ilmu geografi, ternyata kita nggak bisa ngelihat mana penyangganya bumi, mana yang tali penggandungnya bumi. Ternyata bumi berputar dengan seolah-olah dengan sendirinya, nggak ada yang memutarkan. Nah, gitu. Jadi larinya kemana? Nggak tahu. Dan manusia akan selalu bertanya-tanya. Dan kalau yang tidak mengerti arti hidup, otomatis kehidupannya hanya untuk mencari kenikmatan dan kebahagiaan. Dan ini idealnya kalau manusia itu dikuasai sisi tidak baiknya, otomatis yang penting saya bahagia, nggak tahu caranya. Ya, ibarat ngawur gitu, ibarat kayak lalu lintas gitu ya. Perempatan saya pernah bahas di episode-episode sebelumnya. Kalau menginginkan kehendaknya, keinginan, ini manusia pada idealnya ya, pada normalnya manusia selalu punya keinginan, punya hasrat. Udah, saya mau ke sana jam segini, udah diterobos saja. Dan kalau semua punya pikiran sedemikian, wah akan kacau. Diperlukan agama.
Agama itu adalah yang untuk mengatur itu tadi, informasi. Kalau dikaitkan dengan arti kehidupan, ya untuk menunjukkan kepada manusia, hei manusia, kamu itu asalnya bukan dari dunia. Kembalimu pun nanti bukan ke dunia, tapi ke alam lain. Hmm. Sebagaimana asal mula kamu. Fungsinya agama di situ untuk menuntun kembali, karena manusia sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, hanya Nabi Adam dan Hawa yang tahu dari mana dan kemana, karena sudah pernah hidup di surga. Kita anak cucunya belum belum pernah belum hidup di pernah. surga, jadi nggak tahu. Nggak tahu ya, betul. Jadi fungsinya agama di sini. Ya, Hmm. ini secara sederhana biar biar kita bisa memahaminya dengan enak dan dengan renyah gitulah. Jadi sebenarnya pembahasannya luas, Panjang ya. panjang loh. Berarti Tapi simpelnya sedemikian. Intinya ber- intinya agama ya berarti sedemikian. pada intinya agama itu untuk menyadarkan kita juga gitu Ustaz ya. Iya betul betul. Nah, jika agama itu sebagai apa ya? Bisa untuk menyadarkan kita Hmm, bahwasanya kita sebagai manusia itu juga harus berbuat baik, hmm, terus berperilaku baik dan memanfaatkan segala fasilitas itu dengan sebaik mungkin. hmm. Nah, terkait dengan hidup, jika jika Allah memberikan fasilitas kepada kita, apakah kita sebagai manusia itu boleh menguasai atau memanfaatkan semuanya fasilitas yang diberikan oleh Allah, Ustaz? Nah, Atau mungkin eh, bisa dikatakan kalau kita menguasai semuanya berarti kita serakah atau gimana ya gitu, memang Ustaz? itu tadi normalnya sedemikian. Kalau tidak tahu arti hidup, ya pasti yang yang susah ingin segera susahnya hilang dan menikmati dan menemukan kebahagiaan. Kalau yang sudah menikmati, sudah mampu menikmati dan mampu bahagia, nggak pengen sengsara. Demikian. Sehingga pengennya fasilitas itu dinikmati terus. Dinikmati Padahal terus ya. ada nggak suatu fasilitas itu sifatnya abadi? Makanan mahal maupun murah, ketika sudah kita makan ya sudah selesai. Handphone mahal murah, ya semuanya bisa WhatsAppan. Pada intinya ya mungkin cuma sedikit sedikit sekali lah perbedaannya, tapi intinya ya handphone. Oke. Berarti pada intinya kita sebagai manusia hidup di dunia ini ya harus sewajarnya sebagai Betul manusia, tidak betul boleh serakah gitu kan betul ya. betul. Nah, berkaitan dengan hidup Ustaz, jika hidup itu hutang, apakah hidup itu untuk membayar hutang? Tapi jangan dijawab dulu. Oke Kita oke bahas oke. nanti setelah iklan yang berikut ini. Dan untuk pemirsa, tetap jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah iklan yang berikut ini. Baik pemirsa, kembali lagi di acara Kalbu Kajian Malam Sabtu. Ustadz, kita lanjut lagi pembahasan kita. Sangat seru sekali ini membahas Tadi pertanyaannya mengenai apa itu yang sebelum kita iklan itu? pertanyaannya seperti ini, Ustadz. Jika hidup itu hutang, apakah hidup itu untuk membayar hutang? Wah, ini Ini hutang hidup intinya adalah agama itu sendiri. Jadi kalau kita ketahui ya, ini untuk pemirsa di rumah, mungkin karena kita sebagai orang Indonesia ya sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia, agama ya agama, sehingga
kita ketahui di Indonesia ada agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan berbagai macam kepercayaan gitu kan. Ya. Tapi semuanya dianggap sebagai agama. Padahal kita dalam tradisi kita sebagai umat Muslim, agama tidak sekedar agama. Dan kita harus mengetahui dari bahasa, dari kata aslinya, agama itu ad-din. Kita semua hafal surat Al-Fatihah, kan harus sholat ya. Ada ayat Maliki Yaumiddin. Tuhan adalah yang menguasai di hari pembalasan. Agama dalam bahasa Arab itu ad-din. Di sini ada clue. Maliki Yaumiddin, Tuhan menguasai hari pembalasan. Berarti agama itu adalah, arti dasarnya adalah balasan ataupun hutang. Karena ad-dainu itu juga akarnya sama. Tulisannya juga sama, bacanya berbeda. Akarnya sama, hurufnya sama. Ad-dainu sama dinun sama. Kalau dinun balasan, ad-dainu hutang. Balasan karena apa? Akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jadi gitu. Terus berkaitan dengan apa? Pertanyaan bahwasanya hidup itu untuk membayar hutang gitu ya. Ya. Ya itu intinya. Itu intinya hidup. Karena tadi kan sudah jelas rentetannya ya, bahwasanya kita itu diberi segala fasilitas. Ustadz Ikam menghutangi saya 1 juta gitu. Menghutangi saya 1 juta. Ternyata saya nggak mampu membayar dengan segala Tapi yang berat untuk menentukan mau dibayar dengan apa, ya Ustadz Ikam sebenarnya. Karena ketika menghutangi 1 juta, oke, nanti bayarannya dibayar kontan atau nanti cukup bayarnya dengan ini kan haknya Ustadz Ikam yang menghutangi. Begitu juga dengan hidup, ya haknya Tuhan menentukan. Tapi sekarang bayangkan, dari sejak kita lahir sampai kita dewasa mau meninggal, berapa banyak fasilitas yang kita nikmati? Tak terhitung. Kalau mau dibayar, kita bayarnya dari mana? Ya mungkin kalau saya pribadi jawabnya ya dengan beribadah tadi, menjalankan segala perintahnya. Tapi masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Sebenarnya seperti itu. Soalnya apa? Karena fasilitas yang diberikan ya sangat-sangat banyak. Bahkan sampai awal kita hidup sampai mati. Tapi kalau dengan prinsip hutang piutang kan ya juga nggak masuk akal. Kalau Ustadz Ikam tadi menghutangi saya 1 juta, ya normalnya saya bayar 1 juta. 1 juta. Nah, begitu juga dengan kehidupan ini. Nggak, kalau mau di model kayak sedemikian ya nggak masuk akal. Akhirnya dengan kekuasaannya Allah sebagai yang menghutangi hidup ini, sebenarnya bukan menghutangi ya, memberikan kehidupan ini. Nah, kita agak biar pahamnya dengan enak ya, menghutangi. Karena apa? Ternyata kita harus mengembalikan. Tidak serta-merta kemudian hanya hidup terus menikmati gitu, ya tidak gitu. Ini yang sebagaimana yang difahami oleh konsep kehidupan barat, ya sudah, kita udah dihidupkan, ya udah cari aja kebahagiaan, kenikmatan hidup. Apapun, apalagi kalau orang yang tidak percaya Tuhan, ya sudah dengan cara apapun. Nah, gitu. Tapi kembali di sini karena Tuhan yang punya kuasa, akhirnya Tuhan menghendakinya simple. Kalau ingin ditanyakan bagaimana cara membayarnya, Ustadz Ikam tadi sudah memberikan clue sedikit, dan itu sudah benar, itu dengan ibadah. Tapi ibadah yang apa? Karena ternyata dikatakan dalam satu ayat surat Ad-Dariyat kan, kehidupan ini untuk ibadah. Terus ibadah yang mana yang cukup untuk bayar hutang? Ternyata Tuhan mencukupkan melalui sholat. Melalui sholat. Kalau kita sholatnya sudah cukup baik, dan kita lakukan dengan keikhlasan dan kesadaran diri yang penuh, sholat 5 waktu dalam sehari itu sudah cukup. Itu sudah cukup kalau sholatnya benar-benar sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dan Allah menerima. Udah cukup. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah memberitahukan kepada kita, hal yang akan pertama kali nanti dimintai pertanggungjawaban adalah sholat. Kalau sholatnya udah cukup, sudah lunas.
sedemikian murahnya Allah. Makanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Wah, Pengasih dan Maha Penyayang. betul Jadi sekali. itu inti eh, jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Ya mungkin itu Oh, baik. pertanyaan terakhir atau ada pertanyaan lagi? Karena ini itu pertanyaan terakhir Ustadz. Jadi Oke, itu oke. luar biasa sekali Ustadz penjelasannya dan saya Ya, juga berterima kasih dan semoga yang dijelaskan oleh Ustadz itu bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama pemirsa yang ada di rumah. Baik Ustadz, sebelum saya tutup acara Kalbu pada malam hari ini, mungkin ada kesimpulan dari pembahasan kita Ustadz. oke Monggo. oke oke. Kalau diminta kesimpulan, kita topiknya adalah hutang hidup. Hutang hidup itu nggak lain nggak bukan berkaitan dengan agama itu sendiri. Agama itu berfungsi untuk memberitahukan kepada kita bahwasanya hidup itu harus dikembalikan kepada Allah dalam bentuk kebaikan. Karena kita nggak minta hidup, akhirnya dihidupkan oleh Allah. Allah dengan maha keadilannya, maha pemurahnya memberikan segala fasilitas. Dan fasilitas ini tidak gratis, Itu boleh mungkin ya. kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya asal kita memproduksi kebaikan. Dan indikator kebaikan untuk bisa membayar ini semua, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan cukup dengan sholat. Nah, karena kalau sholat kita baik, apapun yang kita lakukan pasti menghasilkan kebaikan. Berarti salah satunya kuncinya adalah sholat Nah, begitu ya. itu kunci utama Kunci dengan utama. amalan-amalan yang lain. Karena apa? Kalau sholatnya baik, benar-benar baik, amalan-amalan yang lain pasti baik. Bukan bermaksud ya cukup sholat saja, habis itu puasa enggak, yang rukun rukun Islam itu tidak dilakukan kan. Syahadat, sholat, puasa, Puasa, zakat, haji, haji. bukan sholat saja, semuanya tetap, tapi intinya ada di sholat sebagai indikasi. Karena sholat itu sudah keseluruhan yang eh, Allah sendiri menetapkan, itulah yang seharusnya dibayar. Oke. Jika kita sudah melaksanakan sholat dengan baik, berarti kita sudah membayar hutang hidup kita. Oke. Baik, Itu terima kasih Ustadz. Tak terasa waktu kita sudah mau habis. Untuk pemirsa yang ada di rumah, tetap terus saksikan acara Kalbu, kajian malam Sabtu. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, saya selaku host pada malam hari ini mengundurkan diri, dan juga Ustadz Fikri Salah mohon pamit apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa yang ada di rumah. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.